Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dengan sholawat semua urusan beres. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Abwabul Faruj, Sayyidina Imam Maulana Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan, wa min a'zami abwabil farji as-salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pintu terbesar untuk memecahkan masalah-masalah kita adalah dengan membaca sholawat salam terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah apa saja? Dikisahkan ada seorang pemuda yang melakukan perjalanan haji bersama ayahnya. Di tengah perjalanan, sang ayah jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sang anak pun sangat sedih atas musibah ini. Dan yang lebih menyedihkan lagi, tiba-tiba wajah ayahnya berubah menjadi hitam kelam. Terfikir oleh anaknya untuk meminta bantuan orang sekitar guna mengurus jenazah sang ayah. Namun ia tentu sangat malu dengan keadaan ayahnya. Dalam keadaan stres, akhirnya pemuda tersebut tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya, ia berjumpa dengan seorang yang sangat tampan. Wajahnya putih berseri dan sangat sempurna. Kemudian orang tersebut mendatangi dan mengusap wajah ayahnya. Sungguh sangat menakjubkan. Setelah diusap, wajah ayahnya berubah menjadi putih berseri. Si anak bertanya, "Siapakah engkau, wahai orang yang menghilangkan kesusahanku?" Dijawab, "Ana nabiyuka Muhammad." Aku adalah nabimu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapakmu, kata Nabi, adalah orang yang ahli maksiat di dalam hidupnya, namun ia banyak membaca sholawat kepadaku. Maka bacaan sholawatnya aku ingat, dan setelah mengetahui ia meninggal dunia, aku memintakan syafaat kepada Allah untuknya, dan Allah pun mengizinkan aku untuk menolongnya. Kemudian pemuda tersebut bangun, dan akhirnya ia meminta bantuan kepada orang kampung untuk mengurus jenazah sang ayah. Setelah selesai urusannya, ia pun meneruskan perjalanan haji. Sejak saat itu pula, si anak selalu menyibukkan diri dengan membaca sholawat dalam keadaan apapun. Sampai di Makkah, banyak para ulama dan para sholihin bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, aku melihat engkau selalu sibuk membaca sholawat. Ketika tawaf engkau bersholawat. Ketika sa'i baina Shafa wal Marwah, engkau juga bersholawat. Apakah engkau tidak hafal dengan zikir-zikir selain sholawat?" Pemuda tersebut menjawab, "Aku punya kisah tersendiri dengan sholawat." Dan ia pun menceritakan kisah yang terjadi atas dirinya. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikisahkan lagi, ada seorang pemuda bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya, ia memanggil baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Namun Nabi tidak menoleh kepadanya, apalagi menjawab panggilannya. Kemudian pemuda tersebut lari mendekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, hal anta alayya ghadban?" Apakah engkau marah kepadaku
sehingga engkau tidak menjawab panggilanku?" Apa kata Nabi? "Mana mungkin saya marah kepadamu, lawang saya tidak mengenalmu kok." Pemuda tersebut kemudian berkata, "Ya Rasul, aku ini salah satu umatmu. Bukankah para ulama berkata, engkau mengenal umatmu melebihi kenalnya seorang ibu kepada anaknya? Bukankah engkau mengasihi umatmu melebihi kasih ibu terhadap anaknya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Para ulama tersebut berkata benar." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Sesungguhnya kenalku kepada umatku adalah dengan kadar sholawat yang mereka baca kepadaku. Lah kamu tidak pernah bersolawat, mana mungkin saya mengenalmu?" Saudara sekalian, orang yang baca sholawat itu akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan namanya dan nama ayahnya. "Ya Rasulullah, ini loh Fulan bin Fulan membaca sholawat kepadamu." Bayangkan kalau kita tiap hari membaca sholawat 1000 kali, tentu kita akan dikenal oleh baginda Nabi. Akhirnya pemuda tersebut bangun dari tidurnya dan menyadari kekurangannya. Ia juga azamkan pada dirinya akan selalu membaca sholawat 100 kali setiap harinya. Sampai akhirnya suatu malam ia mimpi jumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi berkata, "Nah, sekarang baru saya kenal kepadamu." Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaras dengan hal ini tersebut dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, inni uksiru sholata, wa kam aj'alu laka min sholati." Ya Rasul, saya ini banyak berdoa dan berzikir kepada Allah. Dari waktu berdoa dan berzikir, seberapa banyak saya gunakan untuk membaca sholawat? Nabi menjawab, "Terserah kamu." "Apakah seperempat?" tanya Ubay. "Terserah kamu. Kalau kamu tambahi, tentu lebih baik." Tanya Ubay lagi, "Apakah setengahnya?" "Terserah kamu. Kalau kamu tambahi, tentu lebih baik," jawab Nabi. 2/3? Tanya Ubay lagi. "Terserah kamu. Fa in zitta wa huwa khairun laka." Kata Nabi, "Kalau kau tambahi, tentu lebih baik." Akhirnya Ubay menjawab, "Aj'alu laka sholati kullaha." Baiklah, semuanya saya gunakan untuk membaca sholawat kepadamu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka." Kalau begitu, tentu semua kesusahanmu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosamu akan diampuni. Saudara sekalian, demikian. Mari kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kesusahan-kesusahan kita dihilangkan oleh Allah dan dosa-dosa kita juga diampuni. Shallu ala Nabi Muhammad.